Inilah yastami'unal qaul. Inilah tanda-tanda Anda akan menjadi kekasih Allah. Ini kekasih Allah. Tanda-tanda Anda akan menjadi kekasih Allah. Kekasih Allah itu gak harus ndugi nasab, ndukure wali. Ini sore mesti jadi wali, mboten. Gusti Allah tidak pernah bilang tentang masalah kekasih Allah itu nasab. Mohon maaf. Dan atau Gusti Allah tidak pernah membahas ning Quran tentang kekasih itu harus, mohon maaf ya, dari dzurriyyah. Enggak. Di situ memakai isim nakiroh umum. Siapapun yang dikehendaki Allah pasti akan bisa. Siapa mereka yang dikehendaki? Temriku mengatakan mayyasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun terhadap para masyayikh thariqah dimanapun dan apapun. Para mursyid thariqah matur suwun panjenengan didik lan ngenalke umat Islam khususnya yang masih di golongan golongan syariah, lekas dia akan memahami sifat-sifat wajib Allah. Terus pertanyaan ini harus saya jawab. Gus, apakah saya masuk thariqah itu harus umur 40, 60, 50? Jangan tunggu masalah umur, sebab umur gak melok umur kita nggak ikut memiliki, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Buka di dalam surah Al-Isra ayat 70. Allah dawuh mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Sing sapa wonge meripat atine sewuta menyang Allah alias belum makrifat, dia sudah kedatangkan satu kematian, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallus sabila. Naudzubillahi min. Sebab Gusti Allah iku aweh meripat loro, siji jasmani juga rohani. Jasmani kita dikasih Allah meripat, mata ini ainul basyariyah untuk melihat makhluk-makhluk di depan sampean kali kula. Tapi Gusti Allah ya uga bisa dan memberikan mata hati ainul basirah, matane ruh. Ini hanya untuk memandang pada Allah. Nyun sewu, oleh karena meripati ati sampean kali kula niki terhijabi oleh sesuatu, maka jadinya mata ini menjadi mata yang buta. Akhirnya ketika jenengan kali kula salat, walaupun syarat rukunnya sholat sah, jenengan kali kula waktu sholat gak bisa memandang Allah. Betul? Kalau tidak bisa memandang Allah, berarti sholatnya tidak bertemu Gusti. Paham ya? Pertanyaan saya, sampai kapan itu
itu terjadi. Padahal Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 238, khafidu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Wajib sholat iku ketemu Allah, wajib, bukan sunnah, wajib. Selama ini yang kita dengarkan wajib ngelakoni, lah ngeten nggih, tapi gak disampaikan wajib makrifat bertemu Allah. Ilmu tentang masuk di dalam wilayah inilah terkesan ditutup-tutupi. Oleh sebab itu mohon maaf, izinkanlah kami dari jauh-jauh dari Provinsi Jawa Timur mengenalkan dan memberikan cara bagaimana Anda itu bisa lekas bertemu Allah sebelum kematian. Wis. He wong syariat munggah ning thariqah kuwi. He wong thariqah munggah ning hakikat. He wong hakikat munggah ning makrifat. Itu harga mati. Buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, ihsankanlah imanmu. Loh, ngoten toh. Masuklah kau di dalam agama Islam kafah dengan sempurnane Islam iku kalau sudah di tingkatan makrifat. Wis. Gampang Pak Bu, mboten wangel. Oleh angel iku sebab jenengan orang ngerti ngelmune titik. Sampeyan takok Bapak Abri, nyekel bedil gampang apa angel? Gampang kanggo beliaunya karena sudah dilatih. Coba jenengan yang nggak pernah dilatih, ilmunya gak dituduhkan, ilmunya tidak diajarkan, saged ta sampean bedil? Mboten saged. Berarti kuncinya adalah latihan. Ngoten nggih? Siji latihan ilmunya, dua latihan prakteknya, telu istiqomah. Sampean kenal sniper nih, apa sniper? Sniper ya, sniper. Titis nih. Jangan dianggap awalnya itu enggak soro deh. Latihan Pak Bu. Pagi, siang, sore latihan. Latihan. Kalau enggak latihan enggak mungkin menghasilkan hasil yang baik, enggak mungkin. Berarti kuncinya adalah latihan. Sesungguhnya panjenengan itu sholat iku latihan ketemu Allah. Berhubung ilmune ora dituduhke bagaimana cara untuk bertemu Allah, akhirnya jenengan nyun sewu cara wong bedil meleset, nggak bisa tembus makrifat Allah. Wis. Tak takoki sekali lagi, pengen sholat sampai khusyuk badan, pengen waktu sholat ketemu Allah badan. Sebab khusyuk itu tidak bisa dipisahkan dengan bertemu Allah. Tapi sampean siap gendeng? Halo, siap ndak? Wis apik ndi pilih gendeng ambek bojone wong ambek gendeng ambek Allah? Luwih apik ndi? Lah ya ta, luwih becik gendeng nang Gusti Allah. Nek pancen ngunu, buka surat Ali Imran ayat 31. Imran 31. Kul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila cintamu diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai kekasih Allah. Atau ayat ini saya artikan, jikalau kau ingin waktu sholat bertemu Allah,
Atau kalau kau ingin waktu sholat iku khusyuk, fattabi'uni, kata Rasul. Dawe Allah cuman disampaikan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dikengen dawuh. Ikuto aku, kata Rasul. Mengikuti yang bagaimana ya Rasul? Mohon maaf, sempurnakanlah Islammu. Jangan hanya duduk di syariah, naiklah ke thariqah, kemudian naiklah ke hakikat, naiklah ke makrifat. Inilah yang kumaksud dalam hadis Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini Pak, jikalau kau panjenengan sedaya ruhnya ingin betul-betul bertemu Allah di kala waktu sholat, mohon maaf, belajar ilmu sing kanggo, belajarlah ilmu yang untuk mendidik ruhaniah sampean kali kula bertemu Gusti. Inilah tahapan kita di dalam Al-Quran cara bertauhid. Di dalam tauhid la ilaha illallah akan melahirkan namanya zikir jahri. Di dalam thariqah akan melahirkan zikir sirri. Ada yang mengatakan ismudat, ada yang mengatakan khafi. Intinya zikir yang diucapkan di dalam hati. Tahun 76 dulu itu Abah kalau mewajibkan saya zikir sirri itu 1 hari 1 malam itu 20.000. Entah sekarang berapa. Mursyid sekarang kalau memberikan muridnya, pengikutnya, jamaahnya berapa puluh ribu. Wis. Bapak Ibu, zikir jahri dan siri itu masih apa? Masih memanggil nama Allah. Inilah proses kita. Proses kita di situ. Tatkala kita mendawamkan atau mengistiqomahkan zikir tersebut, maka ruhaniyah akan dimasukkan Allah di dalam alam mukasyafah. Makomnya makom kasyaf. Di situ ada 3 alam, malakut, jabarut, lahut. Semua ini masih makhluk. Saya katakan, semua ini kita masih bertemu makhluk. Allah mendatangkan cahayanya terhadapnya, dan cahaya itu juga masih makhluk. Perlulah kita akan masuk di dalam zikir yang ketiga adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Lah tauhid ini di dalam surah Al-Anbiya ayat berapa itu? 78 apa 87? Mengeluarkan zikir sirul asrar. Ini zikir di mana ada 3 pintu di situ nanti. Ada su'aul basyirah. Apa su'aul basyirah? Di dalam hati sampean, masuk di dalam surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahi li nurihi mayyasha. Allah akan mendatangkan cahaya makrifat terhadap hamba yang digendaki di dalam hatinya untuk mengusir syirik-syirik tadi. Termasuk gula masih punya iman selain Allah. Contoh gula mendatangkan rasa manis, teh mendatangkan rasa pahit. Hatiku masih ada di situ. Inilah yang dimaksud Rasulullah di dalam surah Al-Baqarah 208 tadi. Udkhulu fisilmi kafah, sempurnakan Islammu sampai ke makrifat.
imanmu itu sampai ke ihsan, kan tahapannya gini tuh Pak. Islam, iman, ihsan. Iman yang sudah benar, yang tidak ada campuran-campuran selain Allah, Rasulullah mengatakan disebut ihsan. Mahwa al-ihsan, apa maksudnya ihsan? Ini pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril ketika saat Rasulullah dengan para sahabatnya teniki. Tiba-tiba ada seorang pemuda datang di hadapan Rasulullah, dan para sahabat tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Tanya tentang ihsan. Ya Muhammad, mahwa al-ihsan? Ihsan itu apa? Dijawab oleh Rasulullah, bahwasanya anta budallaha ka'annaka taro. Ketika kau sholat, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Seakan-akan. Artinya apa Pak? Ketika jenengan sudah mendekirkan sirul asror, ya, yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta, iki dzikir sing bila sautin wa kalamin wa lafdin, dzikir yang sudah tidak bersuara, dzikir yang sudah tidak menyebut nama Allah, berkalam tidak, tapi dzikir itu adalah imanul haq. Apa? Su'aul basiroh pertama adalah rasa. Rasa itu apa? Iman. Iman yang benar. Artinya ya apa? Gini, ketika jenengan iki sholat, mohon maaf, ati sampan itu harus ada satu rasa, satu iman, bahwasanya yang menggerakkan Anda itu semata-mata adalah Allah. Jangan kita merasa kuat sendiri. Hati Anda harus ada rasa, harus ada iman, bahwasanya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah ikut di dalam dan di luar Anda, yang disebut laisa kamislihi syai'un. Di dalam diri Anda itulah yang menjadikan Anda bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk. Artinya hati panjenengan sibukno merasa kehadiran Allah di dalam dan di luar dirimu, itulah yang menjadikan dirimu bisa bergerak. Paham? Tadi kan sudah sepakat kalau makhluk itu la haula wala quwata, bisanya berdiri illa bil, bisanya rukuk illa bil. Tolong hatimu sibukkanlah merasakan adanya Allah yang sementara belum bisa bertemu. Cuman pertama harus yakin, harus merasakan kalau gerak kita itu yang menggerakkan Gusti. Jelas? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikirlah kau bisa hatimu tenang, hatimu itu akan damai. Zikir itu apa toh Pak Bu? Pun zikir iku bahasa Quran, bahasa Arab, sing artine eling. Ingat, iku zikir. Ditranslate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ingat, ke bahasa Jawa eling. Iku secara lugot, secara istilah zikir adalah kesadaran penuh hati sampean bahwasanya semua makhluk yang bergerak ini, yang menggerakkan adalah Allah. Idza sa'alaka
ibadi, he Muhammad, tatkala hambaku bertanya tentang aku, fa inni qoribun, jawablah aku iki dekat. Allah iku idek bu, gak wadah ndukur langit ora. Buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 115, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kau mengarah, dimanapun kau berada, di depanmu ada wajah. Tapi opo kok gak ero. Lah ngoten nggih. Kita sholat, oke, di depan kita ada tembok, ya kelihatan tembok. Menghadap ke bawah, melihat sajadah, ya kelihatan saja. Mengapa seperti itu? Padahal antara dirimu dan tembok atau sajadah itu ada Allah. Mengapa kita tidak tahu? Jawabannya cuma satu, karena mata hati kita itu masih tertutup oleh sesuatu. Mengapa tertutup? Karena ilmu yang untuk membedah, merobohkan dinding penutup ini tadi belum panjenengan dapatkan, lalu belum Anda tindakan. Itu persoalannya. Makanya saya hadir, akan saya urai. Urusan jenengan mau atau tidak menerima bukan urusan saya. Inni balagum minkum, saya hanya menyampaikan saja. Urusan diterima atau tidak, saya tidak boleh menyalahkan. Lebih-lebih yang tidak mau menerima, tidak boleh saya salahkan, karena ajaran ini, mohon maaf, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Pertama, jenengan ini harus mengenal zikir yang kumaksud itu. Hati ingat, sadar bahwasanya semua apapun itu terjadi karena yang menterjadikan adalah Allah. Wis zikir niki mawon. Sing kudu yang harus panjenengan asah terus. Di samping zikir jaharnya, di samping zikir sirinya, sertakan juga sirul asrar, supaya jenengan kali kula ini estu bisa mengenal Allah, baik dari nama, dari sifat, dan sampak terhadap zatnya. Kalau nanti sudah ke zatnya, Anda akan mengenal af'alnya. Ini Bapak Ibu yang harus panjenengan ugemi, yang harus panjenengan pentingkan. Ketika saat kita di dunia itu juga mementingkan kebutuhan dunia. Lakukanlah hal seperti ini di sela-sela Anda meraih dan mencari kebutuhan dunia. Paham nggih? Bon. Terus ketika saat jenengan manakala hati ini sudah sibuk terus berzikir pada Allah, inilah nanti akan Allah tanamkan rasa mahabbah, rasa gila, rasa gendeng Anda kepada Allah. Bukan gendeng sing ngomel-ngomel di jalan, bukan. Hati sampean akan terbentuk sebuah karakter cinta hanya pada Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Otomatis sampai mendapatkan pengajaran hal ini lebih ke dalam, jenengan harus cari guru akhirat. Anda harus cari pembimbing, Anda harus cari guru akhirat. Yang guru akhirat ini hanya mengajarkan dan mendidik ajaran Rasulullah di jalur dinul tauhid. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus utusannya untuk membawa dinut tauhid, untuk membawa hidayah wa dinit tauhid
dan agama yang bertauhid. Agama yang bertauhid itu adalah agama yang mengesahkan pada Allah. Makanya mengapa undang-undang Indonesia, mohon maaf, saya termasuk penentang pertama manakala Indonesia itu diubah menjadi negara yang lain yang tidak berpancasila. Sungguh, di situ pertama yang ditanamkan adalah ketuhanan yang maha. Artinya apa, Pak Bu? Kita hidup di dunia ini wajib hati sampean itu mengahadkan Allah, mengesahkan Allah. Sebab dengan begitulah Anda soyo suwe akan dibimbing Allah sendiri, dan untuk bertemu Allah, ingat, syarat untuk bertemu Allah cuman ada dua. Buka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ayat yang terakhir. Allah katakan, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, berarti umat Islam adalah Allah. Pertama, falyamal amalan sholihan. Ruhaniyahmu itu harus berzikir nafi isbat. Ruhaniyahmu, hatimu harus tinggalkan iman selain Gusti Allah. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa tinggalkan iman selain Allah. Contohnya tadi loh. Tadi awalnya saya beriman, datangnya manis itu datang dari gul. Sekarang tidak. Harus hatiku imannya dari Allah. Lah, di manakah Allah itu? Di manakah Allah itu? Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu melimputi atas segala apapun, termasuk gula. Tanpa Allah di situ, tanpa hidup di situ, maka gula tidak bisa nyapa-nyapa. Contoh jenengan, tanpa Allah dalam diri jenengan yang dinisbatkan ar-ruh, bisa sampai di sini? Halo, bisa sampai dengan sendiri tanpa penggerakan Allah sampai bisa kumpul di sini? Nggak bisa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci, hidup ya Allah yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Berarti jenengan oleh bisa berangkat dari rumah sampai majelis taklim ini semata-mata diperjalankan Allah. Tapi opo omang kok gak eling sing nglakokno awak dhewe iku Gusti? Krono sampeyan kali kula belum mengenal zikir hakikat sirul asrar iki. Ada terus ya Pak, tidak hanya su'aul basyirah. Su'aul basyirah itu rasa iman yang benar. Nanti ada ainul basyirah, ada hakul basyirah. Cukup malam hari ini saya akan membedah tentang dzikir sirul asrar di tahapan pertama, yaitu su'aul basyirah. Di dalam hikam, kitab hikam dibuka ada. Lebih tajam lagi buka di dalam Al-Qur'anul Qadim ada. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisama laha. Tali Allah, yaitu tali Allah. Dzikir sirul asrar itu tali Allah. Antara ruh dengan Allah itu talinya. Manakala tali ini terputus dan diputus oleh hawa nafsu, maka sampai kapanpun kita tidak akan sadar kalau sing sugih iku Gusti, sing kuat iku Gusti, sing ngalim iku Gusti, sing wujud iku Gusti. Nggak akan pernah sadar kita, gara-gara taline ruh nang Allah
iku keputus oleh nafsu. Lah sekarang tak sambung maneh lewat tak kenal no zikir tersebut. Ini harus sampai iku sampai ke sini Pak Bu. Karena muaranya kita ke makrifat, apapun torikoh kita ada di sini. Saya itu bertorikoh Pak Bu mulai tahun 76. Qadriyah wa Nasabandiyah, mohon maaf. Seluruh torikoh niku sampun kula lebeti semuanya. Biar nopo nggih ngapunten istilah bahasa proses, sanat kula niku cek kathah. Dalan kula cek kuatah. Sir liwat dalan dinang Gusti Allah monggo. Cuman mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Berpuluh tahun saya berzikir siri. Berpuluh tahun saya berzikir sirul asror. Napa jenenge zikir khafi. Di situ tidak bisa membedah alam musyahadah, alam persaksian pertemuan terhadap Allah. Tetapi ketika saat Allah mengenalkan zikir sirul asrar, itulah jawabannya. Mohon maaf, itulah jawabannya. Makanya tadi saya katakan, saudaraku yang ada di thariqah, tolong naiklah ke hakikat. Yang sudah di hakikat, zikir hakikat, naiklah ke zikir makrifat. Inilah yang muncul dari la ilaha illa ana. Di sini nanti ada zikir yang disebut fana'u dzikri. Buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Itulah Rasulullah mengajarkan tentang kalimat tauhid la ilaha illa ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Anda akan bisa menyembah kepada Allah dengan benar manakala Anda itu akan bertemu Allah. Sebab nyembah sing bener itu adalah sing nyembah kudu eruh kepethuk sapa sing disembah. Laksana seperti ini, Mang. Saya dari Mojokerto, syariat saya apa? Mobil, bawa mobil. Thariqah saya apa? Jalan, lewat jalan manapun bisa. Hakikat saya apa? Tujuan saya untuk bersilaturahim di sini, bertemu Anda. Lah, ketika tujuan hakikat saya tadi naik syariah dan thariqah, tak nyata deh hakikat, nyata di sini. Iki namanya makrifat. Syariat sampai apa? Syariat itu ngilmu sebagai tumpaan. Ngilmune sholat itu bagaimana? Syarat rukunnya sah sholat bagaimana? Secara jasmani Anda harus paham. Kalau itu sudah paham, thariqahnya mana? Sholat Mbah Dimyati nek tak takoi, Mbah jenengan iki thariqahe apa Mbah? Sholat. Thariqahe apa Mbah? Ngaji. Nah, terserah. Semuanya sah-sah saja. Dengan catatan harus membawa hakikat. Apa tujuan jenengan sholat? Menyembah Allah toh. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah ikut Tuhanmu dan Tuhanku. Umat Islam, fa'buduh, maka sembahlah padanya. Hada utawi iki iku nyembah hanya pada Allah. Ikulah siratum mustaqim, jalan sing jejeg. Lah maksudnya nyembah fa'buduh, maksudnya ayat iku sing mana? Wong nyembah iku dikatakan bener apabila sing nyembah ketemu sing disembah. Berarti gelem gak gelem, mau tidak mau, kita umat Islam wajib Islamnya itu sampai ke ihsan. Wajib jenengan kali kula niki sampai ke makrifat. Salat iku thariqah, ilmune salat iku syariah.
Wis hakikate apa? Tujuane salat iku piye? Lah iki kudu dingelmoni. Tujuan iku kudu dingelmoni. Saya kesini tujuannya kesini harus dingelmoni. Apa ilmu nih? Harus tahu jalan menuju ke sini. Mana jalan menuju pada Allah? Cuman satu. Mohon maaf, ilmu nih jenengan kudu nafi isbat. Ninggalno perkara-perkara iman selain Gusti. Sekalipun iku mau iman terhadap gula tadi wajib. Inilah yang dimaksud dalam surah Luqman ayat 31. Ya bunayya la tusyrik billahi syai' inna syirka la zulmun azim. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Anak putuku, iki pesene Luqman termasuk kita. Ojo pisan-pisan kuwi nyekutokake Gusti. Babakan nyekutokake, ono sing nyekutokake, ada yang menyekutukan dengan syirik sing paling lembut. Apa syirik khafi niki wau? Saya beriman datangnya manis itu hak dari gula ini. Mestinya iman saya dalam hati, walaupun secara lesan mengatakan dari gula, tapi dalam hati iman saya harus mengatakan betul-betul dari Allah. Bisanya sampean atine beriman bahwasanya manis datangnya itu dari Allah, hanya satu muaranya. Anda harus ada zikir sirul asror, dirasa, diimani. Sesungguhnya semua makhluk itu tidak punya daya upaya apapun. Datangnya itu semata-mata illa bil Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita semua makhluk yang menciptakan adalah Allah. Wa ma ta'malun, dan apapun yang muncul dan timbul dari diri kita iku semata-mata datangnya dari Gusti. Wis ati sampean sing gelek sadar. Ibu jenengan kan nek bakdo subuh kan mesti masak gitu. Kira-kira nek blonjone kurang gremeng mboten? Apa maneh lombok larang? Mesti gremeng nggih? Ojo ulek-ulek. Berhubung sampean biasa sak wulan diweni blonjo pake 2 juta. Loh, iki kok gur sak wulan dikasih 1.000. Ngulek-ngulek lho Pak ambek gremeng. Ngene kongkon masak enak iki ya apa? Nyo, tak tukono uyah kabeh leken. Ojo Bu. Jenengan ngulek niki lho nek gak digerakno Allah iso ngulek dhewe ta. Mboten saged. Iku kalau hati kita sadar. Berarti ketika saat kita ngulek terus iku manglali Allah, berarti kita wong sing gak sadar. Nggih mboten. Ngulek dilokno wong gak sadar ngamuk. Allahu Akbar. Iya ya, mang wedhuse kekno 3,5 juta ya. Kulakku 3 juta, kulakku 2 juta 900. Aku ben badi 100 tak kekno 3 juta. Gak dinyang, getun aku rek mangkekno 3 juta 5. Lah apa kaya ngono iku? Karena talinya ruh pada Allah iku terputus. Nyun sewu Pak Bu, kita sebelum balik ini adalah ruhaniyah kita fitrah. Maksudnya fitrah belum kecampuran, belum terkontaminasi dengan urusan kesenangan dunia. Seperti anak kecil belum balik, gak mikir apa meneh sing dimaem mboten mikir.
Anak kecil bangun tidur mboten mikir sing tak maem apa, yang saya makan itu apa, nggak mikir, sebab sing mikir wong tua. Sama nek ruhaniyah sampean iku betul-betul di zona fitrah, mohon maaf boten mikir apa besok yang kita makan. La khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah apa yang besok akan didatangkan Allah. Karena apa? Inna auliya Allah, karena hatinya menjadi kekasih Allah. Mudah cara menjadi kekasih Allah, hanya satu, ikuti aku, kata Rasulullah. Fattabi'uni, ikuti aku. Ngikuti jenengan yang bagaimana ya Rasul? Ojo mung duduk ning syariat saja, sampaikanlah, sempurnakanlah Islammu sampai makrifat. Mudah sekali. Tadi sudah saya bocorkan bagaimana cara Anda untuk membedah alam musyahadah hanya dengan dzikir sirul asrar. Urusan sampean sertakan dzikir sir, dzikir jahar, monggo lihat situasi. Dzikir sirul asrar iku mboten ngucap, diem, tapi merasakan, mengimani bahwasanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, yaitu alladzi asra bi abdihi. Itulah zat hidup yang maha suci yang ada di dalam dan di luar dirimu. Sebab karena dilimputi Allah subhanahu wa ta'ala itulah sehingga Anda bisa berucap, bisa melihat, bisa mendengar, napas bisa keluar dan masuk. Berarti kita semuanya setiap detik dilayani Gusti. Iku nek sadar. Wong gak sadar iku macem-macem alasan, macem-macem. Yang jelas ketika ruhaniyah kita akil balik, mulai nafsu itu datang dalam jagate ati, memutus talinya ruh terhadap Allah. Akhirnya kita selalu lalai. Allah katakan di dalam surat Al-Asr, Allah katakan demi masa, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya banyak manusia dalam kerugian yang amat besar. Apa kerugiannya? Karena lalai dari Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saged diteruske, ojo sampak duweni iman tekoni ongkep iku gano angin. Ojo duweni iman tekoni ongkep iku sebab gano angin. Boleh kita kipas-kipas, tapi gak boleh kita beriman hilangi ongkep iku teko sebab angin iku isih makhluk, betul? Sing ngelimputi angin hanyalah Gusti. Oleh sebab itu imankanlah hatimu hanya pada Allah. Setuju nggih? Oke, tak teruske. Ketika saat sampan iku sudah mengenal dan mempraktekkan dzikir sirul asrar di tahapan pertama, yaitu su'aul basyirah, yang tidak dibaca su'aul basyirah tidak dibaca la ilaha illa anta, tidak, tapi hanya dirasa dan diimani bahwasanya semua itu, mohon maaf, semata-mata karena Allah, maka Anda nanti ruhaniyahmu akan dibimbing Allah sendiri untuk menghadap dan bertemu Allah. Buka di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Allah berjanji apa? Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa di dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Kita Pak, mohon maaf, mulai sejak akil balik
waktu sholat nggak ada keinginan bertemu Allah, nggak ada. Keinginan kita melakukan sholat hanya satu, karena pahala, karena surga. Ini keinginan kita bertemu itu. Padahal surga dan pahala itu ya termasuk ciptaane Gusti, berarti kelebu makhluk. Paham? Lah sekarang diubah. Tanamkanlah keinginan di dalam hatimu untuk bertemu Allah. Anda tidak akan pernah dalam hati ingin bertemu Allah, baik di dalam waktu sholat maupun di luar aktivitas waktu sholat tidak ada, manakala dalam hati jenengan belum mendawamkan dzikir ini. Betul enten. Akhirnya apa? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Pasti di dalam hati kita dipenuhi oleh bisikan-bisikan nafsu, yang nafsu membisik terhadap hati kita untuk mencintai kesenangan dunia. Otomatis wis ini fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Apabila itu kau biarkan, maka penyakit itu tidak lekas sembuh, malah bertambah penyakit. Penyakitnya hati yaitu tadi. Untuk menggeser, mengobati penyakit ini hanya dengan satu, istiqomahkanlah dzikirmu. Sampai Rasulullah dawuh, ittaqullaha haitsuma kunta, dimanapun kau berada bertakwalah pada Tuhan. Maksudnya berzikir. Lah beliau Rasulullah sampai yang meneruskan estafet Rasulullah yang disebut tabi'ina sholihin, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Di posisi apapun, baik berdiri, baik ketika jongkok, baik ketika duduk, baik ketika berbaring, beliau hatinya selalu berzikir dateng Gusti. Zikir iku eling, eling iku sadar yen sak temene kabeh iki sing agawe mung Gusti. Kita makhluk iku minangka wayang, umpama wayang Gusti Allah umpama diumpamakno dal wayang isoke obah sebab sing ngobahno. Lah gitu tasawufe Raden Said Sunan Kalijaga itu lewat seperti itu dulu, oleh bertablek nggo wayang dalang. Gak kroso kita itu makhluk seperti wayang kulit seperti itu. Lah inilah jenengan akan bisa menetapkan sifat wajib kita sebagai makhluk yang menjadi sifat kebalikan dari sifat wajib Allah, hanya dengan cara jenengan berzikir. Sing kula maksud zikir di sini, ingat eling yen iki agawene Gusti Allah, bukan agawene kita sebagai makhluk. Makhluk iku minangka digawe dijadikan Allah sebagai nure ning dunya iki untuk mengetokkan, menyatakan datnya Allah. Makanya dikatakan, aku kepingin dikenal dene hambaku, tak tuduhno wujudku lewat nurullah. Lah nurullah iku wujudin dunya saisine. Lah iki bagi sinten, bagi siapa yang bisa memahami ini, itulah mereka yang sudah memahami zikir sirul asrar, yang keluar dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Anta itu sudah dekat, jadi dalam hatimu sudah merasa dirimu dengan Allah itu sudah dekat, tapi masih ada jarak. Lah ben gak ono jarak, biar ahad, maka larilah teruskan zikirmu, nanti akan dikenalkan Allah. Kalimat tauhid la ilaha illa ana. Dengan begitulah nanti kalau sudah ana, udah nggak ada jarak. Itulah yang disebut ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Itulah yang disebut orang makrifat.
orang yang sudah kefanaan orangnya. Bingung mboten? Wong sing kelangan wonge, artine wonge mang merasa bisa berdiri sendiri, bisa rukuk dhewe, bisa sujud dhewe, bisa duduk dhewe lan sak pituruti. Sekarang sudah kelangan, berarti di dalam hati sampean hanyalah Allah. Itulah af'alullah. Semua apapun yang terjadi pada diri jenengan, la yarawna li anfusihim syai'an. Iman yang tertanam di situ tidak datangnya dari diri kita. Yusyahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala. Bahkan itu semuanya datangnya dari Gusti. Wis iki berarti wis makrifat. Gampang nggih ngomong. Gampang ngomong Pak Bu. Guru-guru kita ketika mendidik kita ilmu matematika gampang monggo beliaunya karena sudah praktek. Bagi kita sebagai murid masih sulit karena belum latih. Wis ilmu sudah saya sampaikan, sekarang lationo. Berlatihlah kau bertemu Allah ketika di dalam sholat 5 waktu. Carane hati sampean sibuk no dzikir. Sing kula maksud dzikir, eling yen obah iki sing duwe obah Gusti, berarti jenengan iso obah sebab diobahke Gusti. Iku prosesi. Nanti kalau di dalam sholat iki mau sampean sudah penuh menyibukkan dzikir tersebut, nek gak nikmat sholat sampean nyun sewu nang Mojokerto ya, teh iki kok gak tak entekno, tabirno raiku. Iki nek sholat sampean gak nikmat, rasane ati sampean gak adem, kalau tidak tenang sampean gona Mojokerto tabirno raiku, nek gak dientekno panitia. Wis paham ya? Nek gak ngono wong wedok nggo parut nang Mojokerto ya, son gak cocok ambek ngajimu, tak praktek nih parut itu duduk nondasku. Saya terima, saya tidak akan membalas sampai dengan pasal-pasal, enggak, saya terima. Inilah jaminan, sebab Allah sudah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir hatimu akan tenang. Utangnya lali. Caranya nyaur utang ya ngeten iki sampean. Caranya nyaur utang sampean zikiro. Sampean tahu laba-laba? Apa mriki namanya? Pelandingan. Kepompong. Oh. Kolomonggo. Oke. Hah? Temonggo ya. Sampai lihat, pernah sampai melihat laba-laba itu meninggalkan rumahnya cari-cari makanan, lalat, lamuk, pernah? Boten. Dia hanya sibuk membenahi rumahnya, semakin lama semakin besar, nanti yang namanya lalat itu datang sendiri, terjaring, nyamuk terjaring. Siapa yang mendatangkan lalat? Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Sing sapa wonge gelem takwa menyang Gusti Allah, bagaimana Allah jawab? Yaj'al lahu makhrajan. Urusanmu sing berat apapun lah dibuka Allah. Artinya solusinya dikasihkan. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, dan datangnya itu tidak disangka. Shallu ala Nabi Muhammad. Maksude jenengan dzikir iku paribasan umpama laba-laba tiap saat dan waktu membenahi itu rumah hati sampean. Dzikir itu lah gak mangan Gus, ojo mikir ngono. Wis tah percaya gak percaya, nek atimu terus zikir tanpa jedah, wis inilah yastami'unal qaul,
inilah tanda-tanda Anda akan menjadi kekasih Allah. Ini kekasih Allah, tanda-tanda Anda akan menjadi kekasih Allah. Kekasih Allah itu gak harus ndugi nasab, ndukure wali nisore mesti dadi wali, mboten. Gusti Allah tidak pernah bilang tentang masalah kekasih Allah itu nasab. Mohon maaf. Dan atau Gusti Allah tidak pernah membahas ning Quran tentang kekasih itu harus, mohon maaf ya, dari dzurriyyah. Enggak. Di situ memakai isim nakiroh umum. Siapapun yang dikehendaki Allah pasti akan bisa. Siapa mereka yang dikehendaki? Temriku mengatakan mayyasha, siapapun yang dikehendaki, walaupun kita itu garis keturunan dari 21. Tahu 21? Halo, lokalisasi kalau wanita nakal, walaupun kita anak wanita nakal, bisa bila mana Allah percaya enggak? Ingat sejarah onok begenggek ngombeni kirek, mestinya dia itu mlebu neraka tapi mlebu suar. Onok begenggek mari nglakoni mulih ngombeni kirek. Lha ngono begenggek iku apa diterasno? Begenggek niku napa, Mbak? Begenggek niku napa, Gus? Begenggek niku. Sampeyan mboten sempat begenggek. Dereng. Pelacur. Pelacur. Mriki napa bahasane? Pelacur lah, nakal pol ini ku. Pura. Wis gak pahaman ya. Wanita nakal. Wis ya, jelas ya. Bila mana Allah mengendaki dia untuk sampai pada Allah, mampukah Allah? Buka di dalam surah Az-Zumar ayat 17-18. Siapa mereka yang dikehendaki sebagai mayyasha? Pertama, yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsanahu. Mereka itu ketika mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinul tauhid, dia terima. Wa yattabi'un, mereka ikut mengikuti. Disuruh berzikir dalam sholat, ya zikir. Disuruh berzikir di luar aktivitas sholat, ya tetap zikir. Itulah yang dimaksud, tidak hanya mendengarkan dan menerima, memahami dan meyakini, tapi juga mempraktekkan. Zikir yang ku maksud tadi, tolong praktekkan di dalam sholat. Kalau tidak, hati jenengan ikut tatmainul qulub, jaminan saya siap sampai hadiri di rumah, di pondok saya sana, teh iki mau sampai antem noraiku. Gak ono teh sandal sak ono. Inilah jaminan. Mengapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena Allah yang dawuh, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahkan di dalam surat Al-Ahzab Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Perbanyak zikir itu. Bab masalah zikir tergantung kita dari mana mensikapi. Kalau dari syariat, ya afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau munggah ke atas thariqah, la ilaha illallah dzikir sirri. Munggah ke hakikat, la ilaha illa anta, diem. Iki nek cara orang dulu itu khalwat, meditasi, menyempurnakan kesadaran kita penuh kalau kita itu sesungguhnya adalah wayang kulit. Kita adalah la haula wala quwata.
kesadaran penuh masuk di dalam hati sampean dengan mengucapkan Allah, Allah dalam hati, maka Allah akan membimbing Anda untuk bisa bertemu Allah. Barang siapa dalam hatinya ada keinginan seperti ini, aku berjanji, kata Allah, akan menemui pada waktu yang sudah aku tentukan. Kapan-kapane Allah sendiri yang berjanji. Surat apa tadi, Al-Ankabut ayat 5. Allah berjanji akan bertemu terhadap panjenengan manakala di dalam hati Anda ada sekecil apapun ingin bertemu Gusti Allah. Niki nek cara takji kanthi detail tuk subuh gak mari. Makanya saya ambil secara ringkas aja, jenengan ben gak gampang bingung, ben gampang menerima. Jadi inilah Bapak Ibu syarat pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Ingin bertemu Allah, hatimu harus selalu berzikir. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan pernah dalam hati jenengan ketika saat sholat, ketika saat apapun ibadah, apapun aktivitas apapun, hatimu ada iman selain Allah. Contohnya kula wau, contoh kula ngombe teh wau, kula dikatakan syirik manakala aku yakin datangnya rasa pahit, legi itu datangnya dari wedang teh. Jangan. Umpama pribadi saya ketika saat bertausiah, hatiku tidak boleh ada rasa iman datangnya dari diri saya. Hati saya harus beriman datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu. Ngomong gampang, isoe praktek jadi gampang tergantung jenengan sering latihan apa ndak. Kalau sering latihan hatimu berzikir, meyakini, merasakan kehadiran Allah dalam diri Anda, subhanallah, aku yakin praktek mungkin pasti akan jadi mudah dan gampang. Kesimpulan, posisi wilayah yang seperti ini raihlah sebelum mingkobli ayat tiakumul adab, sebelum kedatangan kematian panjenengan. Oleh sebab itu ada resiko siapapun kita manakala belum meraih derajat yang seperti ini kok ya sudah kematian datang. Ayatnya diteruskan, summalatun sorun, Allah tidak akan menolong kita. Akhirnya apa Pak? Ketika masuk ruh ini di alam barzah, gelap, golongan kiri gelap. Tapi kalau sebelum kematian datang jenengan sudah di posisi wilayah makrifat terhadap Allah ini, maka Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Anda akan masuk alam sing alam itu terang benderang. Wes sinten mriki sing tahu mati? Ada? Mati suri loh, mati suri. Ada enggak? Lah itulah nanti akan tahu, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Ruh ini akan masuk di dalam alam barzah. Entah masuk itu ada di lapis mana, apakah di golongan kiri atau golongan kanan? Jawabannya itu ada di surat Al-Baqarah 257. Barang siapa yang ketika saat di dunia Allahu waliyul ladina amanu, dijadikan Allah itu sebagai kekasihnya, sebagai imamnya, sebagai penolongnya, maka dia akan masuk di dalam alam yang terang. Tetapi walladzina kafaru auliya'uhumut taghut, ketika saat di dunia kita itu masih menjadikan selain Allah sebagai imam, berarti iman kita masih ada selain Allah. Apa? Yukhrijunahum minadh-dhulumat minan nur iladh-dhulumat. Kita akan masuk dalam alam kegelapan. Pun pesen kula jenengan ojo mati dhisik. Ibu,
Bapak, tolong jenengan pun sedorin sebelum jenengan iki posisine rohaniah sudah melepaskan, ya, melepaskan syirik tadi. Iku aja pesan saya. Ojo pisan-pisan sampai mati manakala jenengan ini belum melepaskan syirik khafi. Artinya ojo mati dhisik nek gak wis makrifat Allah pun iki tok. Walaupun makrifat sampean iku hanya sedetik, semenit, walaupun wis kula pesen mek ngono ae ado-ado dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Hanya satu pesen kula, dulur kula jenengan wis tak anggap luweh daripada dulur kandung kula. Akhul muslim wal muslim. Ojo mati dhisik nek gak jenengan iku ati wis makrifat Allah. Sebab jasad engko asale teko saripati tanah, kembali kepada tanah, ruh asal Allah. Wa inna ilaihi rajiun, balik nang Allah. Iki dalane balik untuk kesana nek gak ditolong Allah yo gak iso tekan. Kalau jasad Pak gak iso budal dewe, ada tetangga yang mengantar. Nggih mboten? Roh niki le kembali kepada Allah dengan sendiri. Siapa yang mengantar? Gak ada yang bisa mengantar kecuali Allah. Lah Allah akan menjemput kita, Allah akan memberikan pertolongan kita karena kita waktu di dunia sudah melepaskan syirik yang menyekutukan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Harus tidak ada syirik itu. Syirik kan ada dua, jali dengan khafi. Jali gue jelas secara syariat. Khafi iki le halus iki le, gak bisa dideteksi manakala kita tidak terlibat di dalam dzikir sirul asrar, tidak bisa. Makanya ini zaman wis akhir. Palestina Allah sudah mentakdirkan berkecamuk. Nanti pasti negara Islam lainnya akan ikut berperang termasuk Indonesia. Aku gak bocorno, iki Quran. Kalau itu sudah terjadi berarti itulah tanda penghujung dunia ini. Wis naudzubillah wallahu ta'ala utawi Gusti Allah yang tahu. Ya, cuman kita hanya melihat dari tanda-tandanya. Jikalau Palestina ini sudah ngumpul jadi satu, baik umat Islam atau yang lainnya, berarti itu tanda awal dari penghujung zaman. Kalian lihat, semuanya disuruh kembali ke Israel. Orang Yahudi yang berbagai negara ngumpul dadi siji. Gue nek wis dadi siji penak bom-bomane entek lho, ngoten lho. Jadi nanti umat Islam seluruh dunia pasti terlibat. Jadi perang ini tidak perang antara Hamas dengan Israel aja, nanti akan regional. Nanti perang ini akan meluas. Wis kapan ini terjadi coro detik-detiknya? Yes, wallahu a'lam. Ya, Allah sendiri yang tahu. Cuman kita melihatnya dari arah tanda-tanda penghujung zaman termasuk seperti ini. Mumpung durung, maksud kula, mumpung durung kita tidak tahu kapan dijemput Allah, kapan Allah memaksa terhadap kita untuk kembali, sisa umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Oleh sebab itu lekaslah, dandanono omah hatimu, dandanono dzikirmu, biar kau lekas bisa kembali dan bertemu. Sebab sejatinya kita mulai saat akil balik sampai berapa puluh tahun ini telah tinggalkan Allah. Kita minggat dari kekasih sejati, yaitu Allah. Sekarang kita dipanggil lagi oleh Allah. Baliyo wis awakmu sadurunge tekane mati. Laksana lagu Sri minggat ndang baliyo
Sri. Apa Sri kok minggat? Sebab Sri iku katut bojone wong liya bali yo nang bojomu sah. Berarti roh iki harus kembali kepada Allah setelah lama kita campakkan Allah itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan untuk mencapai raih derajat kesempurnaan Islam, kita yang di syariat harus lekas ke thariqah, yang thariqah lekas ke hakikat, hakikat lekas ke makrifat. Kesempurnaan inilah 4 rangkai yang tidak dipisahkan. Semuanya itu jadi satu kesatuan mencari dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat hanya 2. Terus dawamkanlah zikirmu. Ketiga, janganlah kau ketika berzikir atau ketika kita itu menghadapi posisi apapun, hati jangan pernah mengatakan bahwasanya itu datangnya dari makhluk, tapi hati tetap mengatakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, seperti biasanya setelah penjabaran materi, biasanya kami akan memberikan beberapa waktu untuk tanya jawab. Apa yang kami sampaikan jenengan kok kurang paham, monggo kula aturi jenengan pingin tangklet sing sampean tangklet ki, monggo. Yang pertama saya tanyakan begini Gus, saya memang waktu itu mengalami beberapa memang berat. Dalam arti saya waktu itu ngikuti dari Jahar Sir sampai Sirul Asrol, ternyata mengalami di badan kita itu waktu pertama, ya kita cerita dulu Gus, katanya ngimpi nih Gus. Pertama tidak ngimpi, waktu itu saya menjalani Sir lah, itu saya badan saya bergerak sampai nggak karu-karuan, berat rasanya itu waktu itu lah, terus berkelanjutan berhari-hari, tapi kejadiannya selalu jam 3 pagi Gus. Lah yang kedua itu saya sampai setengah sadar itu waktu ke Sir itu ngambang, berlanjut lagi ngimpi lagi saya, tapi itu ngimpi. Kalau yang ini ngimpinya begini Gus, lah waktu itu saya jalan, ternyata langsung saya tidak bisa apa-apa, langsung ada pohon di sebelah saya itu goyang, terus daun itu jatuh. Astagfirullah, ini apa ini ya? Tapi dalam jawaban hati saya itu, apakah namanya yang la haula wala quwata itu apa bagaimana kan gitu. Lah yang kaitannya dengan kehampaan itu, apakah manusia itu harus hancur apa bagaimana? Kehampaan itu, apa kefanaan itu yang saya maksud itu di hati saya begitu Gus. Lah kelanjutannya waktu itu terus berhari lagi, masih proses lagi sampai itu memang lihat sendiri saya, sampai lihat barang-barang yang goib sampai kelihatan, tapi saya tetap la ilaha illallah, tetap makhluk yang bilang gitu, sampai diberi ya warna-warna lah istilahnya. Sampai terakhir itu saya mendapatkan sampai ada itu langsung itu Gus, sinar itu ada 3. Yang pertama itu kekuningan seperti sinar matahari tapi redup kayak bulan itu. Lah yang kedua ada birunya, ada kuningnya. Yang terakhir itu putih sampai di depan saya itu sampai biar. Lah itu waktu itu hati saya langsung ces. Tidak, wah rasanya enak sekali, enjoy sekali itu. Lah itu saya merasa apa namanya itu Lailatul Qadar itu apa ini apa bagaimana itu yang saya tanyakan seperti itu. Itu enaknya sampai sekarang ini Gus, saya merasakan kemana-mana enjoy sangat adem sekali itu. Nah, apakah ya itu yang saya maksud, sampai sekarang saya masih mengikuti Sirul Asror karena saya selalu saya tajalikan. Apakah ini termasuk minta petunjuk dari Gus bagaimana langkah untuk selanjutnya? Apakah istilahnya udah sampai ke situ apa belum kan gitu? Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika si salik iku suluk nuju wusul, itu Allah
suka-suka mencoba terhadap kita, menguji terhadap kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kadang-kadang secara muhadharah, secara dohir kita diuji lewat anak, diuji lewat harta benda kita sampai tidak punya, diuji Allah lewat harta benda, bisnisnya semakin baik, semakin tinggi. Iki ujian, semua ujian. Nah, secara ruhaniyah seperti Bapak tadi diuji Allah di dalam alam mukasyafah. Tampilan cahaya tersebut bisa jadi dari nafsiyah amarah lawamah, mutmainah terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini akan membawa cahaya yang putih. Tadi saya katakan di dalam surat An-Nur ayat 35, nurun ala nurin yahdillahi li nurihi mayyasha. Mohon maaf, cahaya makrifat itu Allah datangkan hanya terhadap hamba yang sudah memegang sirul asr untuk menuju fana'ul dzikri. Sebab cahaya makrifat itu didatangkan untuk membuka alam musyahadah. Kalau kita dzikir jahri siri, membuka alam mukasyafah. Di dalam alam mukasyafah penuh dengan karomah. Nggih, apa sing jenengan sampaikan tadi, kegaibane makhluk dibuka. Di situ ada alam malakut. Bisa jadi Anda akan bertemu para malaikat. Ketika saat bertemu malaikat Israel, keliwar-keliwere Israel, sampean tahu. Di situ dia memberikan kabar jenengan, Pak demo sok tak ambil kurang rong dino. Mana Jibril ngomong ngoten, Israel ngomong ngoten. Berarti sampean seakan-akan tahu, padahal tahu itu bukan milik jenengan. Ketika kita terjebak di dalam makom mukasyafah, mesti kita ngaku-ngaku. Kita akan terjebak manakala tidak memegang sirul asror. Kalau kita memegang sirul asror, maka kembali lagi pada Allah. Akhirnya hati sampean datanglah cahaya putih, dan disitulah yang disebut nurun ala nurin. Yang maksud dan tujuan cahaya adalah membebaskan hati panjenengan ini dari gelapnya hati dari Allah. Boleh saya katakan cahaya inilah yang akan menghilangkan kegelapan atau kesyirikan hati sampean. Ketika cahaya belum datang, malam hari ini pasti gelap. Ketika cahaya itu datang, seketika itu kegelapan akan Qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Hilang semuanya. Tandanya hati sampai di situ berarti sudah sampai pada Allah. Sederhana, tatmainnul qulub, hati sampean anteng. Nggih Pak leres, jenengan mati yo gak popo. Iya, orang yang sudah duduk di situ la khaufun alaihim walahum yahzanun, Pak. Iya, gak ada rasa takut kapan diambil oleh Allah karena sudah persiapan. Sama dengan TNI, ketika sudah di fisik mau diberangkatan perang, siap, gak ada rasa takut. Sampai aku turun di fisik, budal perang mau disik karena belum ada persiapan. Wis ta, gak ono wong sing gak wedi mati, kabeh wedi mati. Sampak ndonga Allahumma tawil umurona, lah ngono nggih, kecuali para kekasih Allah. Karena apa? Mati sekarang, mati besok itu sama saja. Iki ono cerita, sing cerita iki wong pengin mati gak iso mati. Beliau adalah Abi Akhinal Kiram, Abi Syaikhinal Kiram, Syekh Abdul Qadir Jailani.
Saged kula critakake. Beliau Bapak Syekh Abdul Qadir Jailani iku, Mbak. Wong jenenge kekasih Allah. Pingin mati gak mati, mati. Satu hari dia naik ke pohon yang sangat tinggi. Secara akal ngomong, nanti kalau saya jatuh pasti mati. Ketika saat dia jatuh, Allah mengutus manuk peking, manuk emprit ini loh, rombongan saking akeh ada di bawahnya beliaunya. Akhirnya sampai ke bawah, gak jatuh, gak mati. Ada satu kerajaan, rajanya punya anak yang cantik jelita, ayu tenan, tapi nggak ada yang berani untuk melamar. Karena apa? Jangankan melamar, ada seseorang yang suka tok, itu suka aja, besok langsung dia mati. Belum melamar, apalagi melamar. Yang melamar yang mati. Rajane bingung, Pak. Akhirnya si raja itu kasih sayembara. Siapa yang ingin menikahi anakku? Loh, cantik wong sak Jawa Tengah paribasane ya. Enggak ada yang berani. Ketika beliau mendengarkan sayembara ini, wah ini ketepatan saya biar lekas mati. Ketika nador ditemukan, Pak, des. Kemudian beliau pulang, gak mati. Rajanya ikut bingung, orang ini opo genderuwo ya, kok gak mati? Mati. Oh mungkin waktu khitbah, waktu melamar, dijadwalkanlah waktu melamar. Khitbah, melamar, Pak. Udah pertemuan sepakat tanggal ini bulan ini. Pulang. Setelah pulang, kok gak mati? Mati. Rajanya ikut bingung. Jangan-jangan ini jin. Pikirannya aneh-aneh. Padahal bukan. Lalu mohon maaf, oh mungkin waktu akdu nikah dinikahkan ini loh, Pak, oleh Pak Penghulu. Terjadilah dinikahkan. Setelah dinikahkan masuk kamar, kok gak mati? Mati. Beliaunya juga bingung, saya kok gak mati-mati. Akhirnya, Pak, beliau berhajat sama istrinya tadi. Ketika saat hajat, malaikat Israel datang. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau akhirnya menemui, jawabnya begini, waktu dulu aku minta balik-balik gak enak, gak mati-mati, sekarang tiba enaknya kamu mau mengambil. Akhirnya gelut, Pak. Malaikat Israel dengan beliaunya gelut, kalah. Malaikat Israel lapor nang Allah. Lapor nang Allah, ya Allah, wonten ada hamba jenengan yang tidak sebelah ini, artinya tidak seperti yang lain. Ada apa? Enggak mau, saya cabut gitu. Akhirnya Allah sendiri yang mencabut. Lah, ketika saat malaikat Israel kembali pada Allah dan didiskusi sama Allah, beliau sudah selesai hajat dan janinnya Nur Muhammadnya inilah yang menjadi Syekh Abdul Qadir. Sampai yang ngunua. Mengapa? Sebab beliau itu karena tidak kepencut ayune anaknya si raja, hatinya tetap pada Allah. Walaupun dia itu sampai melakukan, dia mentajalikan semua karena bukan karena nafsu birahi. Sekarang Bapak Ibu jenengan naik kepingin punya anak solih dan solihah, waktu hajat tolong hatimu tetap cantol nonang Gusti, ojo kok cantol nonang nafsu syahwat, cantol nonang Allah. Ikut dalane awali ada di situ. Sing durung nikah atau sing wis nikah engko bengi, Pak, ayo tajali, Pak. Pak, ayo zikir, Pak. Makanya mengapa ajaran syariat Rasulullah, siapapun Anda mau
punya hajat pada istri, istri pada suami harus membaca bismillah. Artinya kudu eling nek kabeh iku Gusti lali ngoten niku. Diwaca tok artine lali nek kabeh sangka Gusti. Nah, iki persoalane. Jadi betul Pak, itulah panggonan yang dimaksud Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Harus meraih seperti ini. Oke, ada lagi? Laki-laki? Kalau nggak ada, ibu ada? Cukup? Oke. Bapak Ibu hadirin, mari kita tutup dengan doa. Apa yang telah diberikan Allah pada malam hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin. Terhadap keluarga kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan, Desa Glonggongan atau Dusun Glonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan kita untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.